Penerima royalti itu kan anak saya, warisannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan. Seperti janji saya kemarin, saya akan mencoba untuk menguraikan tentang pembagian harta waris Mas Imam S. Arifin berupa royalti sesuai dengan hukum waris yang ada. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan penjelasan Mbak Nana Mardiana, mantan istri beliau, bahwa royalti Mas Imam S. Arifin itu diterima oleh salah satu anak beliau. Kita tidak tahu apakah setelah diterima oleh anak beliau, royalti itu dibagi sesuai dengan porsi waris yang ada atau bagaimana. Kemudian yang kedua, apakah penunjukan salah satu anak Mas Imam S. Arifin sebagai penerima royalti itu sudah berdasarkan kesepakatan para ahli waris atau tidak. Nah, terlepas dari itu semua, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana seharusnya royalti itu dibagi berdasarkan hukum waris Islam. Karena kalau di Indonesia itu selain hukum waris Islam juga ada hukum waris adat. Nah, untuk yang hukum waris adat saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena masing-masing daerah memiliki keleluasaan untuk membagi hukum waris sesuai dengan adat masing-masing. Di Indonesia hukum adat itu hukum waris yang berdasarkan hukum adat ada dua cara, yaitu patrilineal atau matrilineal. Nah, untuk di Madura itu mempergunakan hukum adat matrilineal karena porsi penerimaan harta waris lebih banyak kepada anak perempuan, berbeda dengan Yogyakarta dan beberapa daerah lain. Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang mekanisme pembagian harta waris royalti dari karya-karya Mas Imam S. Arifin. Nah, dalam hukum waris Islam yang perlu dilihat pertama kali adalah Dzul Faraid. Dzul Faraid itu adalah orang tua, ayah, ibu, kemudian istri atau suami. Nah, untuk kasus atau untuk yang berkaitan dengan Mas Imam S. Arifin, Dzul Faraidnya tidak ada semua. Ayah ibu beliau sudah meninggal dunia, kemudian istri beliau juga tidak ada karena Mbak Mardiana sudah cerai, sehingga karena Dzul Faraidnya sudah tidak ada, tidak perlu dihitung. Sehingga karena Dzul Faraidnya sudah tidak ada, maka sekarang tinggal yang di bawahnya. Maka pembagiannya, karena dalam Islam itu anak laki-laki, seorang anak laki-laki memiliki bagian seperti dua anak perempuan. Lirijali mithlu hadzil unsayain. Untuk laki-laki memiliki bagian seperti dua perempuan. Oleh karena itu, karena dalam kasus Mas Imam S. Arifin, putra putri beliau yang ada itu ada 3 orang, 1 laki-laki dan 2 perempuan, maka pembagiannya sangat mudah. Itu bisa dibagi 2 langsung secara otomatis. Kemudian 2 anak perempuan itu menerima setengah bagian, kemudian setengahnya lagi untuk anak laki-laki. Artinya yang setengah untuk anak perempuan itu dibagi 2, masing-masing seperempat atau 0,25. Sementara untuk anak laki-laki mendapatkan setengah bagian dari seluruh royalti. Seperti itu untuk sistem pembagian waris dalam Islam. Karena kalau dalam kasus Mas Imam S. Arifin, Dzul Faraidnya sudah tidak ada semua. Ayah ibu itu sudah meninggal dunia, kemudian istri beliau juga sudah tidak ada, sehingga penerima faraid itu adalah anak-anak beliau. Nah, porsi untuk anak-anak beliau itu proses penghitungannya sangat mudah, langsung dibagi 2. Yang setengah itu dibagi 2 dengan 2 anak perempuannya, sementara untuk yang setengah bagiannya lagi itu utuh untuk anak laki-laki. Seperti itu kawan. Dan barangkali ada yang memiliki pandangan lain, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.